Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Wahidullah selaku pembimbing mata kuliah Pancasila, kepada yang terhormat seluruh teman-teman PG PAUD Unisnu Jepara semester 3, dan juga tak lupa kepada yang saya hormati seluruh penonton channel YouTube saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, serta taufiknya kepada kita semua, sehingga kita dapat belajar dalam keadaan merdeka tanpa halangan apapun, dan dimanapun kita dapat belajar dengan tenang. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada beliau, junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya sekarang hingga nanti di yaumul kiamah nanti. Saya Nur Aini dari PG PAUD Unisnu Jepara semester 3 akan berorasi atau berpidato dengan judul Lawan Kekerasan Seksual untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pancasila. Kasus pelecehan seksual semakin marak akhir-akhir ini. Data dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM menunjukkan bahwa setiap tahunnya kasus pelecehan seksual mengalami peningkatan. Sebenarnya sudah ada langkah hukum yang diatur oleh pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah kasus pelecehan seksual. Namun pada kenyataannya masih belum objektif dalam menanggulangi dan mencegah kasus pelecehan seksual di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kekerasan seksual, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kekerasan seksual. Kekerasan seksual sendiri adalah kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan pendidikan dengan aman dan optimal. Ada banyak sekali macam kasus pelecehan seksual. Selain pemerkosaan, pelecehan seksual juga dapat dilakukan dengan berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh, maupun identitas gender orang lain. Misal, lelucon, eksisiulan, dan memandang bagian tubuh orang lain. Yang kedua, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang. Yang ketiga, mengirimkan pesan lelucon, foto, video, audio, atau materi hanya yang lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya atau meskipun penerima materi sudah menegur pelaku. Yang keempat, menguntit, mengambil, dan menyebarkan informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Dari berbagai macam kategori pelecehan seksual yang saya sudah sebutkan tadi, tentunya tanpa kita sadari kita sudah sering melakukannya, yaitu dengan melecehkan atau menghina fisik seseorang tanpa kita sadari, meskipun itu hanya guyonan, tapi ternyata kita sudah menerapkan pelecehan seksual itu setiap harinya dengan mengatai atau menyebut teman kita dengan kata-kata kamu gendut, kamu hitam, kamu pesek, dan sebagainya. Setelah kita mengetahui bahwa itu semua juga termasuk dalam pelaku pelecehan seksual, sebisa mungkin kita hindari kata-kata tersebut. Kita ganti lelucon kita dengan yang lebih baik supaya tidak menyakiti hati orang lain, karena perkataan kita yang dikatakan sepele seperti itu dapat menyakiti psikis seseorang. Di sini
Ini saya akan membahas tentang pelecehan seksual pada remaja, lebih spesifik lagi. Remaja yang seharusnya menjadi masa depan bangsa kini menjadi momok bagi masyarakat luas. Padahal remaja harus dibina dan diberi pengarahan yang baik agar tumbuh dan berkembang secara wajar demi terciptanya negara yang maju di masa depan. Remaja seharusnya mengeluarkan segala apresiasi dan idenya untuk memajukan hingga mereka kemajuan bangsa, mereka malah merusak masa depannya. Banyak dari mereka yang terjerumus ke dalam hal-hal negatif seperti pergaulan bebas, merokok, minum minuman keras, dan itu merupakan penyebab terjadinya kekerasan seksual. Didikan orang tua juga merupakan hal yang penting bagi perkembangan psikologis anak. Kebanyakan dari mereka yang mengalami masalah dengan orang tuanya lari ke dalam hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam lingkaran itu. Masalah kekerasan seksual, eksploitasi, maupun prostitusi saat ini sangat marak terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya terjadi pada anak-anak remaja maupun orang dewasa, tetapi orang tua pun banyak yang mengalami kejadian ini. Kekerasan seksual telah menjadi bagian dari kekerasan yang terjadi pada umumnya dengan menggunakan berbagai macam cara untuk melakukannya. Di era globalisasi yang modern ini, teknologi merupakan faktor terpenting di dalam kehidupan sehari-hari. Dan mau tidak mau, kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada agar negara kita tidak tertinggal jauh dengan negara-negara yang lain. Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, banyak dari remaja yang terjerumus ke dalam jurang yang menyebabkan kekerasan seksual bisa terjadi. Mereka bisa mengakses situs-situs dewasa di porno dimanapun dan kapanpun mereka mau. Kekerasan seksual pada remaja merupakan segala macam bentuk tindakan pemaksaan, ancaman untuk melakukan aktivitas seksual. Aktivitas seksual itu bisa meliputi meraba, pencabulan, dan bahkan pemerkosaan. Dampak kekerasan seksual ini dapat berupa fisik dan psikologis maupun sosial. Dampak fisiknya bisa berupa luka atau robek pada selaput darah. Sedangkan dampak psikologi meliputi trauma mental kepada lelaki, ketakutan kepada lelaki, kekecewaan, dan bahkan bisa juga korban ingin bunuh diri. Dan dampak sosial, misal perlakuan sinis dari masyarakat di sekelilingnya, ketakutan terlibat dalam pergaulan, dan sebagainya. Menurut Jalaluddin, faktor agama menjadi faktor terpenting menghindarkan remaja dari kekerasan seksual. Orang tua sekarang hanya mengajarkan hafalan saja, bukan amalan. Jadi, budaya malu dan takut akan dosa tidak ada lagi. Sebagai calon orang tua dan calon pendidik atau yang sudah menjadi orang tua, kita boleh lebih sering meluangkan waktu terhadap anak-anak kita untuk memperhatikan setiap perilaku anak-anak kita dan mengingatkan untuk mereka supaya takut akan dosa, akan Tuhannya, dan memelihara rasa malu sejak dini. Sebagaimana data yang telah dilansir dari data PBB secara global, 1 dari 3 atau 35% perempuan di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan seksual. Yang menyedihkan, pelaku kekerasan didominasi oleh orang-orang terdekat. Beberapa studi juga menyebutkan bahwa 73% hingga 79% perempuan mengalami kekerasan oleh pasangan mereka sendiri. Ironisnya, banyak kasus kekerasan yang tidak pernah diberitahukan. Lebih banyak lagi yang tidak dilaporkan. Di Indonesia, menurut catatan tahunan Komnas Perempuan yang dirilis pada Maret 2014, terdapat 269.760 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang tahun 2013.
65% kekerasan dialami oleh istri, 21% kekerasan dalam pacaran, 7% kekerasan terjadi terhadap anak perempuan, dan 6% kekerasan terjadi dalam relasi lain. Dari data di atas dapat disimpulkan jumlah korban dari kasus-kasus yang terjadi di atas dapat dipastikan akan terus meningkat apabila tidak segera ditangani dan ditanggulangi secara optimal. Pertumbuhan angka akibat korban kejahatan seksual akan tumbuh dengan pesat seiring dengan meningkatnya jumlah remaja yang terjerumus dengan pergaulan bebas. Selain dari itu, modus dari para pelaku tidak melakukan pemaksaan saja, tetapi juga dengan bujuk rayu maupun ancaman. Dari banyaknya kasus yang terjadi, tidak semua remaja yang menjadi korban kekerasan seksual dapat bercerita kepada orang tuanya. Mereka kebanyakan takut dan biasanya diancam oleh pelaku apabila mereka lapor kepada orang tua mereka. Dari banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia, alangkah baiknya bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah kebijakan dalam menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia. Selama ini, pemerintah memang telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi kekerasan seksual, baik secara penal maupun non-penal. Namun, dalam kenyataannya masih belum efektif. Oleh sebab itu, di masa yang akan datang, diperlukan peningkatan terhadap langkah dan kebijakan pemerintah. Di antaranya, bahwa pemerintah perlu melakukan kebijakan kriminalisasi terhadap bentuk-bentuk baru kekerasan seksual, baik melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dalam rencana Undang-Undang Kekerasan Seksual. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan upaya non-penal melalui kegiatan seperti penyantunan dan pendidikan sosial, menggarap kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral dan agama, pengawasan oleh polisi dan aparat keamanan di tempat-tempat yang rawan kejahatan seksual, seperti di pabrik, di sekolahan, di mal, di jalan, dan juga di tempat keramaian atau di tempat wisata. Selain dari pemerintah yang menanggulangi kekerasan seksual dapat ditanggulangi sejak dini dari diri kita sendiri. Apalagi kita sebagai calon pendidik anak usia dini, kita dapat menerapkan dan selalu mengingatkan anak-anak kita untuk stop bullying, untuk stop kekerasan seksual sejak dini dengan mengatai teman, membuli teman, atau guyon yang tidak sewajarnya atau mengguyon dengan membawa-bawa fisik seperti mengatai gendut, jelek, dan sebagainya. Mengenalkan kepada anak usia dini mana yang mereka boleh sentuh, mana yang tidak boleh disentuh orang lain, mana yang harus mereka lindungi, dan terutama untuk kaum perempuan, kita tidak boleh lemah. Kita harus berani melawan. Apabila terjadi sesuatu terhadap kita, jangan pernah takut untuk melapor, jangan pernah takut untuk berbicara kepada siapapun, karena kita akan menolong beribu-ribu wanita lainnya jika kita berani untuk berbicara. Selain itu, alangkah baiknya jika kita bisa membela diri kita bisa melatih silat atau bela diri yang lainnya, supaya kita dapat menjaga diri kita dimanapun. Karena kejahatan seksual tidak harus pemerkosaan dengan orang terdekat saja, bisa saja kejadian-kejadian itu dapat kita alami dimanapun, di jalan, di mal, dan dimanapun. Jika kita bisa menjaga diri kita, maka insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga sedikit dapat membantu untuk kita lebih berhati-hati dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam pidato saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.